Halo, selamat malam. Saya kembali lagi akan mau sharing. Kali ini saya akan sharing dari buku Tinggal di Dalam Relung Hatinya, buku dari gereja kami Overcomer Church. Buku ini dibuat dari apa yang didapat pendoa-pendoa kita di Overcomer. Itu buku semua isi tentang analogi Tuhan. Saya akan coba sharing dari chapter analogi kandang domba yang Tuhan perhatikan di halaman 78. 17 Desember 2023, saya kembali mendapat penglihatan di suatu pantai. Di pantai saya melihat ada Tuhan Yesus yang sedang duduk bersama dengan Pastor Barry. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada saya, "Hambaku, hamba gembalamu, kemari duduklah bersama dengan kami." Kemudian saya pun berjalan ke arah Tuhan Yesus dan Pastor Barry. Kemudian saya duduk di atas sebuah kayu. Tuhan Yesus berkata, "Hambaku, aku hendak menceritakan isi hatiku." Kami menyadari bahwa siapa gereja kami hanya gereja satu talenta, gereja kandang domba. Tapi di sini bagaimana Tuhan ingin mencurahkan isi hatinya kepada gereja kami lewat analogi ini. Suatu saat ada seorang tuan tanah yang sangat kaya dan baik hati. Tuan tersebut membuka tanahnya untuk membangun kandang-kandang domba. Kemudian tuan tanah tersebut berkata, "Aku sedang mencari para gembala yang dapat kupercayai untuk mengelola tanahku menjadi peternakan domba." Lalu hadirlah beberapa gembala mengajukan diri untuk bisa dipercaya mengelola tanah tersebut. Kemudian dipilih beberapa gembala yang terbaik untuk bisa mengelola peternakan dombanya. Namun di hari terakhir pemilihan, hadir seorang anak muda di hadapan tuan tanah itu berkata, "Tuan, jika kau berkenan, bolehkah aku mengelola peternakan tersebut?" Melihat hal tersebut, tuan tanah bertanya, "Apa yang kau bisa lakukan, anak muda?" Lalu anak muda ini berbicara dengan ketulusan hatinya, "Aku tidak bisa melakukan apa-apa, Tuan. Aku hanya ingin bisa masuk ke dalam pekerjaan Tuan dan dapat dipercaya oleh Tuanku saja. Aku tidak tahu harus kemana lagi." Mendengar jawaban anak muda itu, maka tersentuh hati tuan tanah dan berkata, "Baik, masuklah ke dalam ketetapan pekerjaanku, masuklah ke dalam pekerjaanku." Setelah itu tuan tanah pun membagikan masing-masing kandang kepada para gembala yang dipilih. Jadi Tuhan membagi-bagikan kandang ke setiap gembala-gembala yang sudah mau mendaftar. Berjalannya waktu, banyak gembala yang kandang dombanya semakin besar. Anak muda itu masih mencoba berusaha mengembangkan kandang dombanya, namun belum berhasil. Anak muda ini pun datang kepada tuan tanah dengan rendah hati dan berkata, "Tuan, bantulah aku, sebab aku ini hanya seorang hamba yang bodoh." Melihat hal itu, tergeraklah hati tuan tanah itu dengan belas kasihan dan menjawab kepada anak muda ini, "Sungguh engkau hamba yang rendah hati. Biarkan sejak hari ini aku akan membantu kandang dombamu." Tuan tanah itu pun membantu anak muda itu membersihkan setiap domba, menolong domba-domba yang masuk ke lubang, mencari domba yang hilang, memberi makan domba-domba dengan tangannya sendiri. Kandang domba itu mulai bertumbuh perlahan demi perlahan. Suatu saat dipanggil semua gembala-gembala yang dipilih, termasuk anak muda itu. Kemudian tuan tanah bertanya, "Apa yang kalian pelajari selama sampai di kandang domba kalian menjadi besar?" Ada beberapa gembala berkata, "Ternyata aku handal dalam mengiring domba." Ada beberapa gembala yang berkata, "Aku menjadi sukses karena kandang domba." Ada juga beberapa gembala yang berkata bahwa Tuhan tidak salah memilih saya. Sampailah kepada anak muda itu langsung maju berlutut ke kaki tuan tanah dan berkata, "Tuhan, semua karena perbuatan tanganmu. Bahkan kau sendiri yang mengatur semua domba-dombaku. Aku tidak berhak mengambil bagian apapun." Tuhan Yesus pun selesai menceritakan analogi hatinya dan berkata, "Jika kau memahami, maka kau mengerti analogi yang kubagikan." Lalu hati saya menjadi remuk dan hancur. Saya hanya bisa berlutut dan berkata, "Tuhan, ini semua yang kau lakukan selama 3,5 tahun Heaven and Vision ini." Tuhan Yesus tersenyum dan berkata, "Betul hambaku, itulah yang kulakukan selama 3,5 tahun ini di gerejamu." Anak muda itu melambangkan kekasihku, kandang domba itu melambangkan overcomer. Ingatlah selalu perjalanan bersama denganku selama 3,5 tahun ini overcomer, di mana kalian menjadi kandang domba yang kuperhatikan.
Belajarlah untuk tetap memiliki kehambaan dan kerendahan hati seperti gembalamu, di mana lewat semua yang terjadi di tengah-tengah kalian tidak pernah gembalamu mengambil tepuk tangan akan hal itu, tetapi yang keluar adalah keremukan dan ketergantungan akan Aku yang semakin kuat. Yang keluar dari gembalamu adalah cinta dan pengabdian. Peganglah itu terus. Hal itu overcomer. Dari analogi ini, Tuhan menceritakan Tuhan pernah ada mungkin tiga gereja Tuhan kasih percayakan untuk mengembalakan domba-dombanya. Domba itu adalah jemaat, dan dari analogi ini semuanya melakukan hal yang terbaik. Tapi setelah mereka melakukan itu, ada hal yang keluar dari hati mereka. Mereka merasa bangga apa yang sudah mereka lakukan, tapi ternyata yang Tuhan lihat itu bukan apa yang sudah dikerjakan, tapi Tuhan melihat dari hati seorang gembala itu. Dan di analogi ini, gembala yang rendah hati ini adalah gambaran dari gembala kami, Pastor Berry, di mana dia tidak minta apa-apa dari apa yang sudah dia kerjakan. Dia cuma bilang, perbuatan tanganmu, bahkan kau sendiri yang mengatur semua domba-dombaku, aku tidak berhak mengambil apapun. Di gereja kami, setiap kami yang ada itu Tuhan sendiri yang pungut satu persatu dengan caranya. Dan kami pun ya adalah orang-orang yang Tuhan, menurut Tuhan, spesial. Gereja kami adalah gereja kandang domba, gereja Sabtu Talenta. Tapi Tuhan mau memberikan hatinya untuk gereja kami. Dan selama Tuhan bekerja mengumpulkan domba-domba, Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa di gereja kami, bahwa pribadinya, hatinya sungguh-sungguh hadir di gereja kami, yaitu Heaven Invasion, di mana ada begitu banyak yang Tuhan lakukan atas gereja kami, kesembuhan, sungai pertobatan, bahkan sampai Tuhan memberikan terobosan-terobosan di gereja kami. Ini semua terjadi karena Tuhan Yesus melihat bagaimana kegigihan gembala kami dalam cinta dan pengabdiannya, di mana gembala kami tidak pernah mencari untuk tepuk tangan manusia. Yang keluar dari hatinya adalah hanya keremukan dan ketergantungan yang semakin kuat kepada Tuhan. Dari analogi ini, saya dapat pelajaran bahwa bagaimana Tuhan ketika memperhatikan sebuah umatnya, memperhatikan sebuah gereja, itu benar-benar siapakah kami, tapi Tuhan begitu mencintai gereja kami. Dan inilah yang membuat kami melewati ada begitu banyak hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Dan semua boleh terjadi itu bukan karena setiap kami hebat, tapi juga karena apa yang sudah dibangun oleh gembala kami, Pastor Berry, selama 20 tahun. Dia mengenal mencari Tuhan, dan kami pun domba-dombanya akan terus memiliki sikap hati yang sama seperti gembala kami, dalam kegigihan, dalam cinta dan pengabdiannya untuk mencari hatinya Tuhan. Sekian pertemuan saya.